Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi mengenai analisis rasio dengan dosen pengampu Pak Aunur Rafiq, SE MAK. Perkenalkan, nama saya Rahmat Aditya. Saya Mufti Ahmad Rahman. Saya Yandi Saputra. Saya Abdi Syahrin. Saya Hendri Mardiansyah. Kami akan menjelaskan materinya. Baiklah teman-teman, saya akan menjelaskan tentang pemahaman analisis rasio. Yaitu untuk pengertiannya, analisis rasio adalah metode untuk menilai kinerja keuangan sesuatu perusahaan dengan membandingkan angka-angka dan laporan keuangan. Adapun untuk tujuannya, yang pertama untuk menilai kesehatan keuangan, dan yang kedua mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, dan yang terakhir atau yang ketiga yaitu membantu pengambilan keputusan. Jenis-jenis rasio: yang pertama likuiditas, yang kedua solvabilitas, yang ketiga profitabilitas, yang keempat aktivitas. Berikut adalah rumus-rumus untuk mencari rasio likuiditas. Yang pertama current ratio. Rumusnya aset lancar dibagi utang lancar. Mempunyai fungsi mengukur kemampuan membayar kewajiban jangka pendek. Yang kedua quick ratio. Aset lancar dikurang persediaan dibagi utang lancar. Fungsinya mengukur likuiditas tanpa memperhitungkan persediaan. Yang ketiga cash ratio. Rumusnya kas ditambah setara kas lalu dibagi utang lancar. Fungsinya mengukur likuiditas hanya dari kas. Yang keempat operation cash flow ratio. Rumusnya arus kas operasi dibagi utang lancar. Fungsinya menilai likuiditas dari arus kas operasi. Yang kelima defensive interval ratio. Rumusnya kas ditambah piutang ditambah surat berharga dibagi pengeluaran harian rata-rata. Memiliki fungsi mengukur berapa lama perusahaan bisa bertahan tanpa mendapatkan tambahan. Yang keenam working capital. Rumusnya aset lancar dikurang utang lancar, yang berfungsi menilai modal kerja bersih. Yang ketujuh account receivable turnover. Rumusnya penjualan kredit dibagi piutang usaha, yang berfungsi menilai kemampuan menagih piutang. Yang ke-8 days sales outstanding. Rumusnya 365 hari dibagi piutang turnover, yang fungsinya rata-rata hari penagihan piutang. Yang ke-9 inventory to working capital. Rumusnya persediaan dibagi modal kerja, yang memiliki fungsi proporsi persediaan terhadap modal kerja. Yang ke-10 yang terakhir yaitu cash conversion cycle. Rumusnya DSO ditambah DIO dikurang DPO. Fungsinya menilai waktu siklus konversi kasus. Dan yang kedua ada rasio solvabilitas. Nama rasio yang pertama ada debt to equity ratio, yang rumusnya total utang dibagi ekuitas, berfungsi untuk menilai perbandingan utang terhadap utang sendiri. Yang kedua ada debt ratio, dengan rumus total utang dibagi total aset, dengan fungsi proporsi aset yang dibiayai oleh utang. Yang ketiga ada equity ratio, rumusnya ekuitas dibagi total aset, berfungsi untuk proporsi aset yang dibiayai oleh modal sendiri. Keempat ada times interest earner atau TIE, rumus IIT bagi beban bunga, yang berfungsi kemampuan membayar bunga dengan laba operasional. Yang kelima ada fixed charge coverage ratio, yang rumus EBIT ditambah sewa dibagi bunga ditambah sewa, dengan fungsi kemampuan untuk biaya tetap. Yang keenam ada capitalization ratio, yang berumus utang jangka panjang dibagi utang jangka panjang plus ekuitas, yang berfungsi untuk menilai struktur perdanaan jangka panjang. Yang ketujuh ada long term debt to total capitalization,
Yang berumus utang jangka panjang dibagi utang jangka panjang ditambah ekuitas. Yang berfungsi rasio pendanaan jangka panjang. Yang ke-8 ada interest coverage ratio yang berumus EBITDA dibagi beban bunga yang berfungsi untuk kemampuan bayar bunga sebelum depresiasi dan amortisasi. Yang ke-9 ada cash flow to debt ratio yang berumus arus kas operasi dibagi total utang yang berfungsi menilai kemampuan melunasi utang dan dari kas operasional. Yang terakhir ada debt service coverage ratio yang berumus EBITDA dibagi angsuran pokok ditambah bunga yang berfungsi digunakan oleh pemberi pinjaman. Baiklah, saya akan menjelaskan yang ketiga, yaitu rasio profitabilitas. Rasio yang pertamanya yakni net profit margin dengan rumus laba bersih dibagi dengan penjualan. Berfungsi untuk menghitung laba bersih per penjualan. Yang kedua yakni gross profit margin dengan rumus laba kotor dibagi dengan penjualan. Berfungsi untuk menilai margin kotor terhadap penjualan. Yang ketiga yakni operating profit margin dengan rumus laba operasi dibagi dengan penjualan. Berfungsi sebagai perhitungan efisiensi operasional. Yang keempat, return on assets atau ROA dengan rumus laba bersih dibagi dengan total aset. Berfungsi sebagai perhitungan efisiensi penggunaan aset. Yang kelima yakni return on equity atau ROE dengan rumus laba bersih dibagi dengan ekuitas. Berfungsi untuk menghitung laba atas modal pemilik. Keenam yakni return on investment atau ROI dengan rumus laba bersih dibagi dengan total investasi. Berfungsi untuk menghitung tingkat pengembalian dari investasi. Ketujuh yakni earnings per share atau EPS dengan rumus laba bersih dibagi dengan jumlah saham beredar. Berfungsi untuk menghitung laba per saham. Kedelapan yakni price to earnings ratio atau PE dengan rumus harga saham dibagi dengan EPS. Berfungsi sebagai penilaian saham terhadap laba. Kesembilan operating ratio dengan rumus beban operasi dibagi dengan penjualan. Berfungsi sebagai perhitungan efisiensi biaya operasi. Ke-10 DuPont analisis dengan rumus net profit margin dikali dengan aset turnover dikali dengan equity multiplier. Berfungsi sebagai analisis menyeluruh atas profitabilitas. Baik, saya akan menjelaskan tentang rasio aktivitas. Rasio pertama yaitu total asset turnover dengan rumus penjualan dibagi total aset yang berfungsi sebagai menghitung efisiensi penggunaan seluruh aset. Yang kedua yaitu fixed asset turnover dengan rumus penjualan dibagi aset tetap yang berfungsi sebagai efisiensi penggunaan aset tetap. Yang ketiga yaitu inventory turnover dengan rumus HPP dibagi persediaan yang berfungsi menghitung berapa kali persediaan dijual dalam periode tertentu. Yang keempat ada Days Inventory Outstanding atau DIO dengan rumus 365 hari dibagi Inventory Turnover yang berfungsi untuk menghitung rata-rata hari menyimpan persediaan. Yang kelima ada Account Receivable Turnover dengan rumus penjualan kredit dibagi piutang usaha yang berfungsi untuk menghitung efisiensi penagihan piutang. Yang keenam Days Sales Outstanding atau DSO dengan rumus 365 hari dibagi piutang turnover berfungsi sebagai menghitung hari rata-rata piutang tertagih. Yang ketujuh ada Account Payable Turnover dengan rumus pembelian kredit dibagi utang usaha yang berfungsi untuk menghitung kecepatan pembayaran
utang dagang. Yang kedelapan ada Days Payable Outstanding atau DPO dengan rumus 365 hari dibagi AP turnover yang berfungsi sebagai menghitung rata-rata hari membayar utang. Yang kesembilan ada Working Capital Turnover dengan rumus penjualan dibagi modal kerja yang berfungsi sebagai efisiensi penggunaan modal kerja. Oke, yang ke-10 ada Capital Turnover dengan rumus penjualan dibagi ekuitas yang berfungsi menghitung efisiensi ekuitas dalam menghasilkan penjualan. Oke, baik teman-teman, saya akan menjelaskan tentang contoh soal, yaitu sebuah perusahaan memiliki aset lancar senilai 300 juta, utang lancar senilai 75 juta, total aset yaitu bernilai 900 juta, total utang yaitu 320 juta. Baiklah, kita akan masuk pembahasan. Jawaban soalnya yang pertama yaitu dari current rasio aset lancar dibagi utang lancar yaitu 300 juta dibagi dengan 75 juta yaitu dapatlah hasilnya 4,0. Yang untuk R-nya yaitu total utang dibagi ekuitas yaitu 320 juta dibagi 580 juta hasilnya dapat kita cari 0,55. Baiklah, saya akan menjelaskan interpretasinya untuk current rasio. Dari angka yang kita hitung dari current rasio, maka kita dapat memahami yang pertama, perusahaan memiliki aset lancar 4 kali lebih besar daripada utang lancarnya. Yang kedua, semakin tinggi current rasio, semakin baik likuiditas. Yang ketiga, nilai 4,0 yang telah kita hitung termasuk sangat sehat untuk kriteria current rasio karena menunjukkan kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendeknya dengan mudah. Interpretasi untuk debt to equity ratio. Pertama, debt sebesar 0,55 berarti setiap Rp1 ekuitas perusahaan hanya memiliki 0,55 rupiah utang. Yang kedua, nilai ini menunjukkan bahwa struktur modal perusahaan lebih banyak berasal dari modal sendiri. Yang ketiga, umumnya DER kurang dari 1 dianggap konservatif dan relatif aman terhadap risiko gagal bayar. Terima kasih telah menonton video penjelasan materi kami. Semoga bermanfaat bagi yang menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.